Jadi ada kisah tentang perempuan yang disebutkan pertama Maryam, wanita suci. Kita tahu ya julukannya Maryam adalah wanita suci. Maryam adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Lahir, ya Maryam itu lahir dari Ali Imran ya, seorang lelaki yang solih, sampai Allah abadikan namanya dalam salah satu surat di dalam Al-Quran. Ali Imran, keluarga Imran. Jadi kalau kita lihat dari kisahnya perempuan suci Maryam, dia itu sikapnya positif, betul ya, solihah, suci, lingkungannya positif, lahir dari keluarga yang juga solih, maka outputnya juga positif. Kemudian ada Asiyah. Nah, teman-teman tahu nggak Asiyah itu siapa? Ada yang tahu Asiyah siapa? Istri Firaun, bener banget, istri Firaun. Kita tahu Firaun adalah sebejat-bejatnya manusia yang pernah hidup di dunia. Ini tempat negara yang saya tinggali saat ini nih, Firaun ya. Dia itu mengaku dirinya Tuhan. Dan Asiyah adalah istri dari sebejat-bejatnya orang tadi. Tidak, lingkungannya itu negatif teman-teman. Tapi gimana? Sikapnya Asiyah itu tetap berpegang teguh kepada keimanan, walaupun suami dia, orang terdekat dia adalah orang yang paling bejat. Sikapnya Asiyah positif, lingkungannya negatif, tapi outputnya tetap positif. Siapa lagi disebutkan di Al-Quran? Istri Nabi Lut, Imra'atul Lut kalau di Al-Quran. Kita ada yang tahu nggak teman-teman, Nabi Lut itu kaumnya tuh siapa? Nama sebutan kaum Nabi Lut? No. Sodom, benar banget. Kaum yang pelangi itulah ya. Nabi Lut itu seorang nabi, jelas ya, orang soleh, anak-anaknya juga soleh, menyebarkan agama Allah, mendakwahkan untuk tidak boleh saling menyukai sesama jenis. Tapi lihat istrinya yang malahan tersesat, istrinya yang malahan membantu orang-orang yang kaum pelangi itu untuk menjatuhkan Nabi Lut, istrinya. Sikapnya negatif ya Nabi Lut, istrinya Nabi Lut. Tapi lingkungannya padahal udah positif, outputnya negatif. Ini Jamil barusan yang kita bahas. Wah, dia benci banget sama keponakannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia adalah istri dari Abu Lahab yang juga negatif dong pastinya. Jadi sikap Ummu Jamil negatif, lingkungannya negatif, tapi outputnya negatif juga. Dari sini apa sih yang kita bisa perhatikan ya? Mungkin kita di sini juga kayak bertanya-tanya, jadi gimana? Pentingkah sebuah circle terhadap kemuliaan dan kehinaan wanita? Atau secara umumnya circle tuh penting gak sih buat kita semua ya? Wanita ataupun bukan wanita tuh penting gak sih? Berarti jawabannya gimana? Jawabannya enggak ya. Mungkin kan ada ya kita yang berpikiran kalau saya iya, lingkungan tuh seperti itu buat kita, biar kita bisa ikut buat kebaikan, dakwah, berpikir positif. Itu lingkungan penting banget. Kalau di lingkungan yang negatif, kitanya jadi ikut hanyut dengan negatif juga ya. Misalnya ada orang yang ngeles kayak gitu, padahal barusan nih kita bahas nih di Al-Quran tuh udah jelas, nyatanya ada contoh-contoh dan kisah-kisah yang dimana membuktikan bahwa lingkungan atau circle itu nggak sepenting itu, bukan faktor paling utama buat diri kita untuk berubah ya. Maka mau lingkungannya baik, mau lingkungannya buruk, positif, negatif, kita harus tetap berusaha untuk positif ya kan. Nggak perlu nih banyak alasan ini dan itu, misal karena circle-nya nggak dukung lah, tempat kajian jauh, nggak disupport sama ini itu, nggak ada teman hijrah gitu kan misalnya ya. Kalau mau berbuat baik ya berbuat baik aja, jangan bergantung sama lingkungan. Kalau mau hijrah ya, mau dakwah ya lakuin aja gitu kan, sesuai dengan yang Allah ridhoi. Jangan deh kita tuh banyak alasan, kita mengkambing hitamkan lingkungan itu sebagai alasan kita buat kita nggak berubah. Kita harus bisa tegas ke diri kita sendiri gitu teman-teman semua. Jadi
Kalau misalnya emang kita tuh sekarang berpikir, ya ampun aku nggak punya teman hijrah nih, kayak aku nggak punya teman yang sama-sama dalam berbuat kebaikan, ya udah deh mungkin aku emang takdirnya gini misalnya. Oh tidak, kapan dia berubah, kapan kita mau berubah guys?